Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri dengan NIM 1924090177 dari Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Saya di sini akan mempresentasikan tugas utama intervensi psikologi dalam pendidikan dengan judul Motivasi Guru Mengajar Anak dengan Autis Spektrum Disorder di Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama, ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Sejak pandemi COVID mulai meningkat, pembelajaran di sekolah pun mulai diberlakukan dengan sistem baru, yaitu pembelajaran jarak jauh. Maka perubahan kebijakan terhadap dunia pendidikan di Indonesia pun tak terelakkan. Tentu saja siswa mau tak mau harus mampu mengubah gaya belajar, begitu pula guru, di mana guru di sini sangat diharapkan untuk mampu mengubah strategi dan metode belajar, juga mengubah gaya belajar yang selama ini dilakukan. Selain itu, antara guru dan siswa pun harus tetap terjalin komunikasi meskipun terpisah jarak, dan terutama adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Sebagaimana diketahui, gaya belajar siswa yang berbeda-beda juga mempengaruhi hasil akhir dari pembelajaran online ini. Nah, pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan semacam ini banyak sekali menguntungkan dan juga merugikan banyak pihak. Keefektifan pada saat pembelajaran mempengaruhi banyak aspek, salah satunya yaitu terhadap pelaksanaan pada anak berkebutuhan khusus selama masa pandemi COVID-19 ini. Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang jika dilihat signifikan merupakan seorang anak yang memiliki kelainan baik dalam fisik, emosional, mental, ataupun sosial. Nah, dalam proses pertumbuhannya jika dibandingkan dengan sejumlah anak yang lain yang memang sesuai usianya. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada motivasi, peran guru, autis spektrum disorder, dan COVID-19. Yang pertama, motivasi. Secara etimologis, kata motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Maka motivasi adalah tenaga-tenaga yang membangkitkan dan mengarahkan kelakuan individu. Motivasi bukanlah tingkah laku, melainkan kondisi internal yang kompleks dan tidak dapat diamati secara langsung, tetapi mempengaruhi tingkah laku itu sendiri. Selanjutnya, peran guru. Paul Suparno berpendapat bahwa peran guru itu ada dua, mendidik dan mengajar. Mendidik artinya mendorong dan membimbing siswa agar maju menuju kedewasaan secara utuh. Salah satu peran guru sebagai pendidik, guru diharapkan dapat mampu membentuk siswa dengan kepribadiannya secara utuh, mencakup kedewasaan intelektual, emosional, sosial, fisik, spiritual, dan moral. Nah, adapun mengajar siswa agar mau belajar untuk mengetahui sesuatu dan mengembangkan pengetahuan. Lalu peran guru yang kedua sebagai pengajar, secara umum tugas mengajar dijelaskan sebagai tugas membantu siswa agar mereka dapat belajar dan akhirnya mengerti bahan yang sedang dipelajari itu dengan benar. Selanjutnya, autis spektrum disorder. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara ataupun permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan secara lebih intens dibanding yang lain. Nah, kebutuhan tersebut disebabkan karena kelainan atau bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus ini diklasifikasikan atas beberapa kelompok, salah satunya adalah anak autisme atau autis spectrum disorder, yaitu gangguan perkembangan yang berat akibat adanya kerusakan atau masalah perkembangan pada otak yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Anak autis mengalami beberapa gangguan dalam proses perkembangannya. Di antaranya yang pertama komunikasi,
Contohnya itu seperti kemampuan bicara tidak berkembang atau mengalami keterlambatan, terus anak tidak mampu memulai suatu pembicaraan yang melibatkan komunikasi dua arah, dan anak sering mengulang bahasa yang tidak lazim. Yang kedua, interaksi sosial, seperti ketidakmampuan anak untuk berempati, kegagalan anak untuk bertatap mata, terus juga anak menunjukkan wajah yang tidak berekspresi, dan ketidakmampuan anak untuk membaca emosi yang dimunculkan oleh orang lain. Yang ketiga, perilaku, seperti adanya kelekatan pada rutinitas atau ritual yang sebenarnya tidak berguna. Misalnya di sini, ketika anak sehabis mandi, anak selalu, harus memakai baju berlapis-lapis gitu, jika tidak ia akan sangat terganggu dan menangis atau bahkan berteriak-teriak. Yang keempat, gangguan sensoris. Nah, gangguan ini dia sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti dia tidak suka dipeluk, terus ketika mendengar suara keras langsung menutup telinga, dan dia tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. Landasan teori selanjutnya COVID-19. Penyakit, virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala yang ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan yang khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit yang parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, atau bernapas. Slide selanjutnya pembahasan. Yang pertama ada pelaksanaan pembelajaran pada anak autisme, dan yang kedua motivasi guru mengajar anak autisme di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran pada anak autisme. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Proses pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus autis berbeda dengan anak-anak umum lainnya. Media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, seorang guru harus dapat memilih dan mencocokkan media yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Pembelajaran yang seharusnya berpusat kepada siswa, namun kenyataannya guru yang mengajar anak autis harus lebih aktif dibanding siswa itu sendiri. Karena anak autis di sini mempunyai gangguan perkembangan yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Dalam hal tersebut berdampak pada kurangnya minat mereka untuk melakukan kontak sosial dan memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Proses pembelajaran tidak terlepas dari komponen-komponen pendukung dalam suatu pembelajaran, yaitu ada kurikulum, guru, siswa, metode pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan sarana prasarana pembelajaran. Selanjutnya, metode media pembelajaran yang efektif untuk anak berkebutuhan khusus autis, yaitu bisa menggunakan gambar, menggunakan buku khusus anak autis dengan tema dan materi yang lebih sederhana, juga menggunakan media-media yang dipahami anak dan yang terutama yang menarik perhatian anak. Anak dengan gangguan autis sangat membutuhkan pendekatan yang khusus dari seorang guru. Guru di sini tidak hanya mengajarkan, namun juga turut membimbing siswa melalui pendekatan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran itu tercapai. Guru di sini bertugas untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dan sebagai pengelola kelas, guru bertugas untuk menciptakan situasi kelas yang memungkinkan terjadinya pembelajaran yang efektif. Bukan tugas yang mudah bagi guru di sini
mengajarkan anak autis, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Selanjutnya motivasi guru mengajar anak autisme di masa pandemi COVID-19. Jadi berbagai cara udah dilakukan agar proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik bagi siswa dan bagi guru yang mengajar. Butuh motivasi yang besar untuk guru melakukan tugasnya dengan baik karena peran guru di sini sangat besar, terutama bagi anak autisme itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi motivasi, di antaranya adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri, seperti minat dan keingintahuan, sehingga seseorang tidak lagi terlalu membutuhkan atau dipengaruhi oleh rangsangan dari luar diri sendiri. Nah, kemudian ada pula motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman yang nantinya akan didapatkan apabila melaksanakan atau tidak melaksanakan hal yang diperintahkan. Nah, motivasi ini disebabkan oleh faktor-faktor dari luar diri sendiri. Motivasi intrinsik yang didapat guru ketika mengajar anak autis di masa pandemi, di antaranya yang pertama, ketika guru merasa senang bisa bertemu murid. Rasa senang tersebut bisa menjadi motivasi tersendiri bagi guru yang mengajar anak autis. Yang kedua, merasa bangga ketika anak murid berhasil melakukan sesuatu. Motivasi dari dalam diri seorang guru pengajar anak autisme bisa tumbuh ketika melihat anak muridnya mengalami perkembangan yang meningkat setiap minggu. Yang ketiga, ketika guru selalu merasa ingin tahu lebih banyak mengenai anak-anak autisme itu sendiri. Guru yang selalu merasa ingin tahu lebih banyak mengenai keadaan muridnya secara tak langsung menjadi semangat untuk mengajar anak-anak muridnya setiap hari. Yang kelima, yang keempat, guru yang senang ketika anak murid berhasil melakukan sesuatu. Perasaan senang yang dapat guru itu bisa menjadi acuan dalam mengajar anak autis. Yang terakhir, guru berpacu untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan menjadi guru anak dengan autisme. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik yang didapat guru ketika mengajar anak dengan autisme, yaitu diantaranya yang pertama, melaksanakan tugas dengan guru yang melaksanakan tugas dengan baik untuk mendapat gaji. Yang kedua, memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Nah, rekan kerja yang baik di sini dapat meningkatkan motivasi seorang guru pengajar anak autis. Karena dengan adanya rekan kerja yang baik, guru bisa berdiskusi sebelum pembelajaran dimulai untuk menyiapkan materi bersama atau sekedar berbagi cerita agar guru tidak terlalu merasa terbebani sendirian. Terus yang selanjutnya, memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan wali murid. Komunikasi dengan wali murid di sini, penting, sangat penting karena, eee, bisa saling memberi masukan dan pendapat serta mendiskusikan keadaan anak, terutama mengenai kesulitan dan kedisiplinan anak yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, komunikasi ini juga dapat membantu guru ketika anak kurang kooperatif dalam pembelajaran online dan offline. Informasi yang didapat guru dari wali murid sangat membantu guru dalam mengajar dan membantu guru menemukan, semangatnya lagi. Yang terakhir, melaksanakan tugas hanya untuk mendapat, pujian. Guru yang mengajar anak autisme melaksanakan tugasnya dengan baik setiap hari hanya untuk mendapat pujian dari atasan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai motivasi guru mengajar anak dengan autis spektrum disorder di masa pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.